Bojong Kokosan adalah nama desa di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kode pos untuk Desa Bojong Kokosan adalah 43357. Desa Bojong Kokosan merupakan desa pemekaran yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Kompa karena pertumbuhan penduduk yang kian meningkat. Maka Desa Kompa dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Kompa dan Desa Bojong Kokosa. Desa Bojong Kokosan merupakan tempat terjadinya peristiwa perang konvoi atau lebih dikenal dengan pertempuran Bojong Kokosan melawan tentara Inggris dan NICA pada tahun 1945 sampai 1946. Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan perang konvoi pertama, The First Convoy Battle, dan menjadi cikal bakal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan dimulai ketika pasukan tentara Inggris, Gurkha, dan NICA sebanyak 1 batalion berusaha masuk ke Sukabumi. Kedatangan tentara sekutu ke Sukabumi dilatar belakangi oleh 3 tujuan utama, yaitu mengambil tawanan Jepang di daerah Sukabumi dan sekitarnya, memberikan bantuan ke Bandung yang pada saat itu sedang terjadi pergolakan antara pihak pemuda dengan tentara sekutu, menjaga kelancaran hubungan jalan darat antara Bogor, Sukabumi, Cianjur. Peristiwa di Bojong Kokosan merupakan salah satu faktor penyebab dari peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Hal ini disebabkan karena ditinjau dari strategi nasional. Daerah jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Bandung merupakan urat nadi kekuatan sekutu untuk menguasai daerah yang dilalui jalur tersebut. Penyerangan. Pertempuran Bojong Kokosan atau Perang Konvoi ini terjadi dalam 2 periode. Periode pertama terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember tahun 1945. Periode kedua terjadi dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Maret tahun 1946. Pertempuran Bojong Kokosan berawal dari berita yang diterima prajurit TKR Sukabumi di pos Cigombong tentang kedatangan tentara Inggris, Gurkha, dan NICA yang berusaha memasuki wilayah Sukabumi. Pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan jalan di Bojong Kokosan. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini menyebabkan terjadinya pertempuran sengit yang dikenal dengan nama Pertempuran Bojong Kokosan. Barisan pejuang yang terlibat dalam peristiwa Bojong Kokosan diperkuat oleh senjata rampasan dari tentara Jepang. Selain pasukan TKR, penghadangan terhadap sekutu juga dilakukan oleh Laskar Rakyat Sukabumi seperti Barisan Banteng pimpinan Haji Toha, Hizbullah pimpinan Haji Akbar dan Pesindo. Penghadangan ini terjadi sepanjang 81 km, dimulai dari daerah Cigombong, Bogor sampai dengan Ciranjang, Cianjur. Pertahanan pasukan sekutu diperkuat dengan puluhan tank, panser wagon, dan truk berisi ribuan pasukan Gurkha. Konvoi yang dilakukan pasukan sekutu berhasil masuk ke garis pertahanan TKR saat mendekati tebing Bojong Kokosan. Pasukan TKR segera melepaskan tembakan dan melakukan serangan. Pasukan tentara sekutu yang bersenjatakan peralatan perang modern segera membombardir pertahanan pejuang dengan tank baja, mortir, dan senapan mesin. Namun, tentara TKR berhasil meloloskan diri dari serangan sekutu setelah terjadinya hujan deras disertai kabut mengguyur kawasan Bojong Kokosan. Pertempuran kembali terjadi di sepanjang jalan Bojong Kokosan hingga perbatasan Cianjur seperti Ungkrak, Selakopi, Cikukulu, Situawi, Cisereh hingga Degung. Perang juga meluas hingga lintasan Ngawang, Cimahpar, Pasekon, Sukaraja, hingga Gekbrong di perbatasan Sukabumi Cianjur. Tentara sekutu yang dalam perjalanan ke Bandung dibuat gentar oleh terjadinya penyerangan di Bojong Kokosan. Akhirnya, Komandan Sekutu mengajak pemimpin TKR dan pemerintah setempat untuk berunding diwakili Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Edi Sukardi. Akhirnya usulan gencatan senjata disetujui. Pengeboman. Gencatan senjata yang dirundingkan oleh Komandan Tentara Sekutu ternyata hanya berlangsung sehari. Pada tanggal 10 Desember tahun 1945, tentara sekutu kembali membombardir Kecamatan Cibadak. Pengeboman itu tercatat dalam majalah Belanda Fighting Cocks karangan Kolonel Doulton.
Serangan pesawat-pesawat tempur yang dilakukan tentara sekutu terhadap tentara TKR di Bojong Kokosan bahkan tercatat sebagai yang terbesar sepanjang Perang Dunia II. Sekutu melakukan pengeboman udara setelah mengetahui puluhan tentaranya tewas di tangan pasukan TKR pada peristiwa pengeboman itu. 73 pejuang meninggal dunia. Sebagian nama pejuang yang gugur dalam pertempuran Bojong Kokosan tercatat di Tugu Palagan. Bojong Kokosan tidak hanya gugur. Peristiwa Bojong Kokosan juga menewaskan dan melukai ratusan rakyat sipil. Ratusan rumah hancur setelah Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, melakukan serangan balasan. Sekutu mengebom beberapa desa di Kompa, Parung Kuda, dan Cibadak hingga hancur dan rata dengan tanah. Pertempuran Bojong Kokosan telah mengakibatkan banyak korban jiwa baik dari pihak sekutu maupun pihak TKR. Pada pertempuran periode pertama tidak satu pun prajurit yang gugur, sementara di pihak sekutu telah mengakibatkan 50 orang meninggal dunia, 100 orang luka berat, dan 30 pasukan menyerah. Pada pertempuran periode kedua, 73 orang prajurit TKR dinyatakan meninggal dunia. Pertempuran Bojong Kokosan membawa efek yang besar terhadap keikutsertaan tentara sekutu di Indonesia. Di mata publik di Inggris sendiri dibahas dalam Kongres Parlemen di mana mayoritas publik dan parlemen menolak Inggris terlibat lebih lanjut dalam pertempuran Indonesia dengan Belanda dan menghormati keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka seperti yang terjadi dalam peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya 1 bulan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempersingkat kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Dalam rangka mengenang pertempuran Bojong Kokosan, pemerintah membangun situs museum dan monumen Bojong Kokosan sebagai tanda penghargaan kepada para pejuang yang telah bertempur melawan sekutu pada pertempuran Bojong Kokosan. Pembangunan Palagan Perjuangan 1945 di Bojong Kokosan ini dilakukan secara swakelola oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Museum ini diresmikan pada tanggal 13 November tahun 1992 oleh R. Mo. Yogi Suwardi Memet, Gubernur Jawa Barat yang menjabat pada tahun 1985 hingga 1993. Koleksi utama museum ini adalah diorama puing pesawat RAF, senjata laras panjang Lee Enfield, senjata laras pendek VOC, helmet pasukan sekutu dan TKR, serta pedang dan golok pasukan Kelaskaran Rakyat. Palagan Bojong Kokosan merupakan ikon kebanggaan masyarakat Bojong Kokosan, Sukabumi. Salah satu saksi hidup perjuangan Bojong Kokosan, Pak Satibi, meninggal dunia pada tanggal 26 November tahun 2015 pukul 17 di rumahnya yang tak jauh dari Monumen Palagan Perjuangan Bojong Kokosan. Ia adalah salah satu yang mengurus dan penjaga Monumen Palagan Perjuangan sampai ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk menghadapnya.